Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Febi Aulia Rangkuti, Nindi Arinena Baban, Rizky Rahmawati, Septia Narsitorus, Sulismawati. Fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Pengertian perencanaan. Perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan. Dari sisi proses, perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Fungsi dari perencanaan. 1. Perencanaan sebagai pengarah. 2. Perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. 3. Perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. 4. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Persyaratan perencanaan atau planning requirements. 1. Faktual atau realistis. 2. Logis atau rasional. 3. Fleksibel. 4. Komitmen. 5. Komprehensif atau menyeluruh. Tujuan dan rencana dalam proses perencanaan. Tujuan atau goals pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Rencana atau plans adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan, penjadwalan dari proses pencapaian tujuan, hingga segala hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam menetapkan alternatif solusi permasalahan organisasi atau lembaga, kemudian menetapkan suatu di mana banyak alternatif sebagai solusi yang dianggap tepat. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin atau manajer. Definisi-definisi pengambilan keputusan beberapa menurut ahli, yaitu J.R. Terry, pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Dr. Randus Haji Malayu, SP Hasibuan, pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Kester L. Bernard, keputusan adalah perilaku organisasi berintisari perilaku perorangan dan dalam gambaran proses keputusan ini secara relatif dan dapat dikatakan bahwa pengertian tingkah laku organisasi lebih penting daripada kepentingan perorangan. Kriteria pengambilan keputusan. Menurut konsepsi Anderson, nilai-nilai kemungkinan menjadi pedoman perilaku para pembuat keputusan itu dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu nilai-nilai politik. Keputusan-keputusan yang lahir dari tangan para pembuat keputusan seperti ini bukan mustahil dibuat demi keuntungan politik, dan kebijaksanaan dengan demikian akan dilihat sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh-pengaruh politik atau untuk mencapai tujuan dan kepentingan dari partai politik atau tujuan dari kelompok kepentingan yang bersangkutan. Nilai-nilai organisasi. Para pembuat keputusan, khususnya birokrat, sipil, atau militer, mungkin dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi, di mana ia terlibat di dalamnya organisasi. Misalnya, badan-badan administrasi menggunakan berbagai bentuk ganjaran dan sanksi dalam usahanya untuk memaksa para anggotanya menerima dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai yang telah digariskan oleh organisasi. Nilai-nilai pribadi, hasrat untuk melindungi atau memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan fisik atau kebutuhan finansial, reputasi diri, atau posisi historis kemungkinan juga digunakan oleh para pembuat keputusan sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai kebijaksanaan. Satu hal hendaklah dicamkan, yakni janganlah kita mempunyai anggapan yang sinis
dan kemudian menarik kesimpulan bahwa para pengambil keputusan politik ini semata-mata hanyalah dipengaruhi oleh pertimbangan demi keuntungan politik, organisasi, atau pribadi. Sebab para pembuat keputusan mungkin pula bertindak berdasarkan atas persepsi mereka terhadap kepentingan umum atau keyakinan tertentu mengenai kebijaksanaan negara apa yang sekiranya secara moral tepat dan benar. Nilai-nilai ideologis. Ideologi pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai-nilai dan keyakinan yang secara logis saling berkaitan yang mencerminkan gambaran sederhana mengenai dunia serta berfungsi sebagai pedoman penindak bagi masyarakat yang meyakininya. Fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan individual atau kelompok baik secara institusional atau organisasional sifatnya futuristik. Tujuan pengambilan keputusan. 1. Tujuan yang bersifat tunggal atau hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain. 2. Tujuan yang bersifat ganda atau masalah saling berkaitan dapat bersifat kontradiktif atau tidak kontradiktif. Proses pengambilan keputusan. Adapun proses-proses pengambilan keputusan yaitu A. Investigasi situasi, identifikasi masalah, diagnosa penyebab, identifikasi tujuan dari keputusan yang akan diambil. B. Penentuan alternatif, identifikasi berbagai alternatif keputusan, evaluasi belum dilakukan tahap ini. C. Penilaian alternatif dan penentuan keputusan, evaluasi dan penilaian alternatif yang ada, penentuan alternatif yang terbaik. D. Implementasi dan pengawasan, rencana implementasi dan rencana yang telah dibuat, pengawasan terhadap langkah implementasi. Etika dalam pengambilan keputusan. Etika merupakan ilmu yang mengatur perilaku manusia, supaya perilaku manusia di dalam sebuah koridor yang telah ditetapkan. Etika memberikan petunjuk bagaimana manusia bersikap dan berperilaku sehingga tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya. Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dihadapkan pada dilema etika dan moral. Keputusan yang diambil pemimpin tentunya akan menghasilkan dampak bagi orang lain. Idealnya seorang pemimpin mempunyai integritas yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika, sehingga keputusan yang diambilnya adalah mengacu tidak hanya pada lingkungannya. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Pertama, otonomi. Faktor ini perlu dipertimbangkan ke dalam setiap proses pengambilan keputusan. Misalnya keputusan untuk merekrut pekerja dengan biaya murah. Kedua, tidak mencederai atau non-malfeasance. Ketiga, memberi manfaat atau beneficence. Yang keempat, adil atau justice. Kelima, kesesuaian atau fidelity. Contoh studi kasus PT Garam. Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautan memiliki potensi alam yang melimpah. Salah satunya dalam produksi garam. Garam lokal sudah biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri aneka pangan, ikan asin, perminyakan kulit, pakan ternak, es, tekstil, dan pengeboran minyak. Petani garam mengklaim sebagian besar produksi garam nasional sudah bisa memenuhi persyaratan kualitas yang dibutuhkan industri. Karenanya petani menolak upaya pemerintah mengimpor garam sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, wacana impor garam dianggap sebagai akal-akalan pengusaha semata. Industri makanan dan minuman membutuhkan garam dengan kadar alkali yang cukup tinggi, sebesar 2,2 juta ton hingga 2,3 juta ton atau lebih. Selain itu, garam yang diperlukan industri makanan dan minuman memiliki kadar NaCl sebesar 97% dengan kadar air maksimum 0,5%. Sementara kebanyakan produksi lokal dipandang belum mampu memenuhi syarat garam industri. Di sisi lain, dari pihak pelaku industri menyatakan bahwa persoalannya bukan hanya sekedar bisa produksi. Faktor penting lain juga ada pada kualitas. Hal inilah yang memicu PT Garuda Food menghentikan kegiatan produksinya untuk sementara, jika pasokan garam industri tidak segera tersedia dalam waktu dekat. Kebijakan impor garam pertama kali ditempuh berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum bisa dipenuhi oleh produsen garam industri maupun garam konsumsi. Dalam peraturan itu memenuhi kebutuhan dalam
negeri sebagai bahan baku industri serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani garam, perlu mengatur ketentuan garam impor.